warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Amalia Fitri sebagai moderator. Saya Siti Nuroma Laila. Saya Hikmatul Ilmiah. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi penyimpanan dan kerusakan bahan pangan selama penyimpanan dan penggudangan. Berikut adalah penjelasan terkait video pertama, yaitu tentang klasifikasi penyimpanan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Nuroma. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan klasifikasi penyimpanan. Yang pertama, klasifikasi penyimpanan sederhana, yaitu penyimpanan di lapangan tidak langsung dilakukan secara terbuka dan menghemat biaya. Penyimpanan tingkat petani berkisaran satu musim dengan jumlah terbatas. Penyimpanan tingkat pengepul hanya sebentar atau transit. Penyimpanan tingkat pengolah menjaga stok bahan terjamin. Penyimpanan tingkat distributor jumlah besar dan jangka waktu lama. Penyimpanan tingkat agen dan pengecer. Sebagian komoditas terkontaminasi hama. Penyimpanan konsumen akhir waktu singkat. Kedua, tipe penyimpanan berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek tidak lebih dari 6 bulan, jangka menengah sampai 12 bulan, jangka panjang mencapai 5 tahun. Ketiga, klasifikasi penyimpanan berdasarkan skala penyimpanan, yaitu skala kecil kurang dari 1 ton, skala menengah kurang lebih 100 ton, skala besar 100 sampai 1000 ton. Yang keempat, penyimpanan berdasarkan prinsip sistem operasi penyimpanan, yaitu penyimpanan fisik, biologi, dan kimia. Terima kasih kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penjelasan tentang video kedua yang terkait kerusakan bahan pangan selama penyimpanan dan penggudangan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hikmatul Ilmiah. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai kerusakan bahan pangan selama proses penyimpanan dan penggudangan. Tujuan dari penyimpanan yaitu penyediaan bahan pangan selama antar musim panen dan penyediaan bibit tanaman untuk musim tanam berikutnya. Tujuan lain dari penyimpanan yaitu untuk distribusi dan penyediaan sepanjang tahun antisipasi penurunan produktivitas dan stabilisasi harga. Kerusakan bahan pangan selama proses penyimpanan dan penggudangan yaitu kerusakan fisik, kerusakan fisiologis, kerusakan mikrobiologis, dan juga kerusakan kimia. Selain itu, faktor dari kerusakan bahan pangan yaitu perubahan bentuk, ukuran, rasa, dan juga tekstur. Tipe kerusakan bahan pangan ada 3, yaitu pertama, penurunan berat yang disebabkan oleh penurunan kadar air, dimakan serangga, kerusakan mekanis, dan proses pengolahan yang tidak tepat. Yang kedua adalah penurunan kandungan gizi yang disebabkan oleh paparan suhu, pertumbuhan jamur, dimakan serangga, dan juga paparan cahaya sinar matahari. Yang ketiga atau terakhir adalah penurunan kemampuan tumbuh, yaitu bibit biasanya berkurang pertumbuhannya. Faktor kerusakan bahan pangan yaitu ada 10. Yang pertama, mikroba yang dapat ditemukan di tanah, air, dan udara. Mikroba dalam bahan pangan ini dapat merusak komposisi bahan pangan. Yang kedua adalah adanya enzim dalam bahan pangan yang berasal dari mikroba ataupun bahan pangan aslinya. Yang ketiga adalah serangga, parasit, dan juga tikus. Serangga adalah penyebab terbesar dari kerusakan bahan pangan selama penyimpanan. Yang keempat adalah faktor suhu. Faktor ini disebabkan oleh pemanasan atau pendinginan yang tidak diawasi. Yang kelima adalah faktor pH. pH merupakan indikator penting dan pada awalnya pH menurun, kemudian meningkat pada bulan ketiga. Yang keenam adalah air. Tanpa adanya air, mikroba tidak akan tumbuh dalam bahan pangan. Dengan nilai AW tinggi, pertumbuhan mikroba akan lebih cepat, dan dengan nilai AW rendah, pertumbuhan mikroba akan lebih lambat. Selanjutnya adalah ketujuh, yaitu faktor oksigen. Kedelapan adalah faktor sinar yang dapat merusak vitamin, merubah warna bahan pangan, dan juga merusak flavor susu. Yang kesembilan adalah kadar air. Dan yang terakhir adalah faktor jangka waktu. Dari kesembilan faktor yang telah saya sebutkan tadi, jangka waktu adalah faktor yang mempengaruhi semuanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kerusakan bahan pangan selama penyimpanan dan penggudangan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyimpanan bahan
makanan, yaitu proses penyimpanan bahan makanan harus diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi bakteri dan menjaga kualitas bahan makanan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.